Yang Lin adalah eksekutor alam pemahaman Huaxia sebelum Murong Yu. Bakatnya sangat kuat, dan hanya setelah Murong Yu naik ke alam abadi, dia hanya bertemu beberapa kali. Kemudian, Murong Yu tidak punya kabar tentangnya. Bahkan jika dia menjadi penguasa alam abadi Yan Huang, setelah menguasai alam abadi Yan Huang dan 36 alam abadi, masih tidak ada jejak Yang Lin. Saat itu, Murong Yu menduga bahwa Yang Lin sudah melambung, kalau tidak dia akan mati. Tentu saja, Murong Yu cenderung lebih di depan. Meskipun tampaknya bakat Yang Lin tidak normal. Orang yang melawan Yang Lin adalah murid dari sebuah keluarga di kota kecil ini. Marga yang sama dengan Yang Lin, bernama Yang Hai, telah mencapai tahap-tahap awal Tianjun. Ketika Murong Yu mengetahui berita itu, Murong Yu menjadi sedikit gelisah. Kekuatan Yang Hai begitu kuat, apakah Yang Lin yang bertarung dengannya adalah orang tua? Mungkin, aku memiliki kesempatan untuk menjaga langit, dan lelaki tua itu memiliki kesempatannya sendiri. Kekuatan Murong Yu dapat mencapai puncak dewa-dewa, lelaki tua itu naik lebih awal darinya, dan bukan tidak mungkin untuk mencapai ranah penguasa surgawi. Jika demikian halnya, bakat lelaki tua itu akan melawan langit. Murong Yu menghela nafas, naik ke udara, melesat ke arah luar kota, dan kemudian Lan Kr mengikutinya. Beberapa hari lagi adalah hari-hari duel, tidak jauh dari kota. Pada saat ini, banyak orang telah memadati tempat di sekitar duel, dimanapun mereka berada, selalu ada banyak orang untuk menonton kegembiraan. Dan sebagai dewa, mereka memiliki umur panjang, dan mereka lebih suka bergabung dalam kegembiraan daripada orang biasa. Di tengah lapangan yang luas, seorang pemuda dengan pedang panjang berdiri diam di tempat, menatap ke langit, tampak seperti seorang master. Orang ini adalah lawan Yang Lin, Yang Hai, seorang pria kuat di ranah penguasa surgawi. Murong Yu diam-diam membandingkan dengan Yang Hai, dan merasa bahwa jika ada pengejaran jiwa, dia seharusnya bisa membunuh lawan. Setelah mengetahui hal ini, suasana hati Murong Yu menjadi rileks. Tidak peduli seberapa buruknya, dia juga dapat menggunakan Hetu Luoshu untuk membantu Yang Lin. Tentu saja, premisnya adalah Yang Lin dikalahkan oleh kekalahan. Pencuri kotor, apa bagusnya bertarung di level ini? Bukankah kamu telah membunuh banyak orang di alam surgawi? Lan Kr berjalan mendekat dan berkata kepada Murong Yu dengan ekspresi bingung. Mendengar kata-kata Lan Kr, orang-orang di sekitar menoleh dengan Swiss, dan semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Mereka semua adalah kekuatan super yang berpikir bahwa ada alam surga di sini. Hanya saja ketika mereka melihat dewa, mereka tidak bisa menahan tawa. Membunuh Tianzun di alam dewa utama. Apakah ini lucu? Sementara semua orang geli, mereka memandang Murong Yu dengan sedikit rasa jijik dan hina. Mereka semua merasa bahwa Murong Yu hanya menggunakan metode ini untuk sensasionalisme. Seperti yang diketahui semua orang, Murong Yu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Tianzun, dan pembunuhannya tidak biasa. Murong Yu dan Lan Kr mengabaikan rasa jijik atau hina orang-orang ini. Yang Lin itu mungkin kenalanku, kata Murong Yu ringan. Kenalan? Lan Kr memutar matanya lebar-lebar, lalu berhenti bicara. Hanya saja kemalangan yang disebut orang kepercayaan itu tercermin dalam tubuh Lan Kr. Lan Kr sendiri sangat cantik, ditambah dengan penampilan lolita kecil yang murni, membangkitkan nafsu banyak orang. Tiba-tiba, seseorang mendekat. Namun, sebelum mereka mendekat, mereka merasakan aura yang sangat berbahaya yang langsung menyelimuti hati mereka. Kedua penjaga Lan Kr menembak. Sebenarnya, mereka telah bertemu banyak orang seperti itu di sepanjang jalan, dan kedua penjaga itu sudah terbiasa dengan mereka. Melihat seseorang tergoda untuk mendekat, kedua pengawal Lan Kr hanya menghela napas sedikit. Meskipun napas alam surgawi hanya terungkap sedikit, itu menenangkan banyak orang. Seketika, tidak ada orang ketiga di dekat Murong Yu. Bukannya aku tidak ingin mendekat, tetapi aku tidak berani. Tak lama kemudian, sesosok melangkah ke udara dari kejauhan. Auzu.com. Berpakaian rapi, rambut hitam berkibar, bersemangat tinggi. Namun, ketika dia melihat seseorang datang, rahang Murong Yu hampir ternganga. Napas dan wajah yang familiar itu juga merupakan penampilan seorang lelaki tua yang familiar. Namun, lelaki tua itu dan ingatan Murong Yu terlalu jauh. Setidaknya, Yang Lin sekarang terlihat lebih muda dari Murong Yu.
Itu adalah penampilan berusia 20 tahun. Orang tua itu terlalu tidak tahu malu, Murong Yu merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Penampilan Murong Yu baru berusia 25 atau 6 tahun. Aku tidak menyangka lelaki tua ini lebih muda darinya. Orang itu adalah kenalanmu. Lan Qir bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat Yang Lin melangkah di udara. Murong Yu mengangguk dengan wajah muram. Ada apa denganmu? Bukankah seharusnya kau senang bertemu dengan kenalanmu? Kenapa kau begitu hitam? Dulu aku memanggilnya lelaki tua, sekarang dia lebih muda dariku, bolehkah aku tidak disebut teratai hitam? Kata Murong Yu dalam hati. Lan Qir tiba-tiba menatap Yang Lin dengan ekspresi terkejut, matanya berkedip, penuh rasa ingin tahu. Mungkin karena dia merasakan tatapan Lan Qir, lelaki tua yang perlahan terbang itu menatapnya, dan dia langsung berhenti ketika matanya melewati Murong Yu. Kemudian bahkan wajahnya tampak heran. Jelas saja, melihat Murong Yu di sini, lelaki tua itu terkejut. Murong Yu memutar matanya ke arahnya dengan ekspresi menghina. Namun, Yang Lin langsung mengabaikannya. Aku melihat bahwa dia hanya mengangguk sedikit kepada Murong Yu, lalu datang ke langit di atas Yang Hai, kau harus menyerah, kau bukan lawanku. Awalnya, Yang Hai sangat kesal ketika melihat cara bermain Yang Lin. Pada saat ini, Yang Lin memintanya untuk menyerah di kalimat pertama, dan segera dia menjadi sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya. Yang Lin, kau hanya berada di alam cuaca, kau sangat kurang ajar. Turunlah padaku. Yang Hai meraung, mengulurkan tangannya yang besar dan langsung meraih Yang Lin. Di kehampaan, sosok Yang Lin bergetar dan menghindari serangan Yang Hai. Kemudian dia berkata dengan ringan, Yang Hai, apakah ini awal dari duel? Omong kosong. Yang Hai sangat marah, sosoknya melayang ke udara, dan membantai ke arah Yang Lin. Yang Lin mundur dengan keras dan mengulurkan jari, satu gerakan, selama satu gerakan aku bisa mengalahkanmu. Hahaha, Yang Hai tertawa terbahak-bahak. Namun, saat dia tertawa, Yang Lin mulai tertawa. Hanya melihat sebilah pedang yang menjulang ke langit, sangat indah dan menyilaukan. Bahkan sebelum semua orang bisa melihat apa yang sedang terjadi, tawa Yang Hai tiba-tiba berhenti, karena sebilah pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin telah mencapai bagian tengah alisnya. Dalam kehampaan, sosok Yang Lin bergetar dan menghindari serangan Yang Hai. Kemudian dia berkata dengan ringan, Yang Hai, apakah ini awal dari sebuah duel? Omong kosong. Yang Hai sangat marah, sosoknya melayang ke udara, dan membantai ke arah Yang Lin. Yang Lin mundur dengan kasar dan mengulurkan jarinya, satu gerakan, selama satu gerakan aku bisa mengalahkanmu. Hahaha, Yang Hai tertawa terbahak-bahak. Namun, saat dia tertawa, Yang Lin mulai tertawa. Hanya melihat sebilah pedang yang menjulang ke langit, sangat indah dan menyilaukan. Bahkan sebelum semua orang bisa melihat apa yang sedang terjadi, tawa Yang Hai tiba-tiba berhenti, karena sebilah pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin telah mencapai bagian tengah alisnya. Pedang yang luar biasa, nafas kematian yang kuat langsung menyelimuti hati Yang Hai. Pada saat ini, tubuh Yang Hai menegang, dan dia menatap Yang Lin dengan ketakutan di matanya. Jika Yang Lin ingin membunuhnya, selama cahaya pedang dari pedang panjang itu dimuntahkan, ruang jiwa dan jiwanya akan terpelintir menjadi bubuk, dan dia tidak bisa mati lagi. Yang Hai ketakutan setengah mati. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana Yang Lin bergerak, tetapi melihat cahaya pedang membubung ke langit, dan kemudian dia mendapati dirinya ditahan oleh pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, itu dikunci oleh Yang Lin. Faktanya, jangan katakan bahwa Yang Hai tidak jelas tentang apa yang terjadi, bahkan jika orang lain tidak melihat dengan jelas. Bahkan dua pengawal Lan Qir yang mencapai alam kaisar abadi hanya sedikit lebih jelas. Kecepatan ini mengerikan. Alam kaisar surgawi rata-rata mungkin tidak memiliki kecepatan serangan secepat itu. Dia hanya di alam surgawi. Dua pengawal kaisar surgawi Lan Qir saling memandang, dan mata mereka seragam. Itu adalah kilatan kengerian. Hanya saja cuaca memiliki kecepatan tembak yang mengerikan, jadi jika dia mencapai ranah kaisar, situasi seperti apa yang akan dia capai? Kami tidak takut dengan seni bela diri di dunia. Selama kecepatannya cukup cepat, bahkan jika kekuatannya tidak sebaik itu, Anda dapat membunuh lawan. Yang Hai, apakah kamu yakin? Yang Lin menatap Yang Hai dengan datar.
Yang Hai hampir takut setengah mati, mengapa dia masih menolak untuk menerimanya. Dia hanya ingin mengangguk, tetapi segera dia menyadari bahwa ada pedang ajaib di alisnya. Jika dia mengangguk, bukankah kepalanya akan patah oleh pedang ini? Jadi dia dengan cepat berkata, layani, aku yakin. Yang Hai tidak berbohong, dia yakin pada Yang Lin. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mencapai ranah Raja Surgawi, dia mungkin bukan lawan Yang Lin. Selain itu, dia juga tahu bahwa waktu kultivasi Yang Lin tidak lama, dan dia percaya bahwa kekuatannya akan menjadi lebih kuat dalam waktu dekat. Anda tidak dapat terus menyinggung perasaannya. Pergilah. Yang Lin menyingkirkan pedang panjang itu, berkata dengan ringan, lalu berjalan lurus ke arah Murong Yu. Yang Hai tidak berani melakukan apapun, merentangkan tubuhnya dan segera pergi dari sini. Pada saat yang sama, orang-orang lain juga terbangun dari keterkejutan, masing-masing dari mereka menatap Yang Lin dengan pandangan yang sama pada monster itu. Orang tua, kamu sangat kuat, kata Murong Yu dengan wajah hitam menatap Murong Yu yang datang. Aku tidak tahu apa yang terjadi, dia sedikit tidak senang ketika dia melihat orang tua itu menjadi lebih muda darinya. Kenapa? Kau tampak kesal padaku. Apa kau ingin bertarung denganku? Orang tua itu menyimpan pedangnya, matanya menelusuri Lan KR dan yang lainnya satu per satu. Ketika tatapannya melewati dua pengawal Lan KR, niat bertarung yang kuat muncul dari matanya. Murong Yu terkejut, dan dengan cepat berkata, orang tua, mereka berdua kuat di ranah Kaisar Langit. Jangan cari masalah. Yang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, aku sadar diri tentang ini. Meskipun kekuatannya kuat, di mana celah ranahnya? Jika dia menaikkan dua ranah lagi, dia mungkin bisa menantang kekuatan Kaisar Langit. Anak baik, lebih menjanjikan daripada aku. Yang Lin menepuk bahu Murong Yu dengan ekspresi penghargaan. Murong Yu memutar matanya, dan berkata dalam hati, apakah kau memujiku? Atau kau memuji dirimu sendiri? Kekuatan penguasa langit yang bisa menyembuhkanmu dengan satu pedang bahkan tidak berani bernapas. Aku bisa membunuh penguasa surgawi, tetapi anakmu bahkan yang terkuat di alam surgawi. Bagaimana? Rasanya menyenangkan menjadi musuh di dunia, kan? Itu benar-benar tidak lemah. Apakah kamu ingin aku memberitahu seberapa besar hubunganmu denganku? Aku pikir banyak orang akan tertarik padamu. Murong Yu tersenyum seperti senyum iblis. Sekarang giliran Yang Lin yang terdiam. Baiklah, jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Jangan, orang tua, aku punya beberapa hal bagus untukmu. Murong Yu dengan cepat menghentikan orang tua itu. Orang ini telah terpesona sepanjang hari, dan akhirnya bertemu dengannya kali ini. Aku tidak tahu kapan aku ingin bertemu dengannya lagi. Lupakan saja, kamu harus menyimpan barang-barangmu sendiri. Yang Lin menggelengkan kepalanya. Murong Yu tersenyum, kamu benar-benar tidak menginginkannya. Jangan menyesalinya. Barang-barangku, bahkan kekuatan super itu, mungkin tidak memilikinya. Apa? Nak, jangan misterius. Kembalilah ke kota dulu. Murong Yu dan Yang Lin hendak berjalan kembali. Hanya saja Lan KR menjadi gila lagi saat ini. Sejak Yang Lin muncul, Murong Yu dan keduanya langsung mengabaikannya, yang membuatnya merasa sangat kesal. Pencuri besar, kamu benar-benar marah padaku. Lan KR melotot ke arah Murong Yu dengan tangan di pinggul. Murong Yu menatap Lan KR dengan tidak dapat dijelaskan, bertanya-tanya apa yang terjadi pada gadis kecil Lan KR ini. Apakah kamu ingin memoles kehadiranmu lagi? Kamu mengabaikanku. Murong Yu langsung terdiam. Menurut kata-kata Lan KR, bukankah kedua pengawalnya telah diabaikan? Bukankah ini normal? Berhenti bicara omong kosong, kamu bisa terus mengikutiku, atau pulang. Setelah itu, Murong Yu melompat ke langit dan kembali ke kota kecil. Di kamar penginapan, Murong Yu langsung menyeret lelaki tua itu ke dunia Hetu Luoshu. Orang tua, apakah kau melihat kolam itu? Kolam berwarna putih susu itu adalah sumsum suci, sumsum orang suci. Itu dapat menempa tubuh fisik dan kekuatanmu. Mendengar ini, mata Yang Lin berbinar, tetapi tidak ada keserakahan dan ketamakan. Auzu.com, kau dapat memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan tubuh fisik dan kekuatanmu. Selain itu, kulihat kau suka menggunakan pedang. Aku punya beberapa artefak di sini, kau dapat memilih satu. Sambil berbicara, Murong Yu meraihnya dengan tangannya. Menangkap beberapa pedang panjang di tangannya.
Tidak, aku masih terbiasa menggunakan pedangku. Yang Lin berkata dengan ringan. Senyum muncul di wajah Murong Yu, kau benar-benar tidak menginginkannya. Ini adalah artefak suci, yang miliaran kali lebih kuat dari artefak kelas rendahmu saat ini. Mendapatkannya dari Chaos Dense, mata Yang Lin berkedip. Murong Yu mengangguk, ada lebih dari 100 artefak suci dalam satu gerakan, tetapi hanya ini yang merupakan pedang panjang. Jika kau menyukai yang lain, kau bisa. Ratusan artefak suci. Ekspresi Yang Lin yang selalu polos akhirnya menampakkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar terkejut. Jadi, kamu tidak perlu bersikap sopan, lakukan saja dengan santai. Yah, tidak masalah jika kamu mengambil semuanya. Namun, kamu harus mengakui tuan di sini. Jika tidak, begitu kamu pergi dari sini, kamu takut Supling akan menjadi artefak suci. Paksaan itu terguncang sampai mati. Yang Lin mengangguk, tidak lagi bersikap sopan kepada Murong Yu, dia memilih pedang panjang tingkat artefak suci, dan langsung mulai mengenali tuannya. Butuh beberapa saat untuk mengenali tuannya, dan bahkan setelah mengakui tuannya, Yang Lin akan menempat tubuhnya di kolam sumsum suci dan meningkatkan kekuatannya. Dia seharusnya tidak meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Setelah berpikir sejenak, Murong Yu meluncurkan kamar penginapan. Tertawa, tepat ketika Murong Yu muncul di kamar penginapan, suasana berbahaya tiba-tiba menyelimuti hatinya. Kemudian, Murong Yu melihat sosok muncul dari udara tipis di ruangan itu, dan sebuah pedang panjang menembus kehampaan dengan aura mengerikan yang membuat rambut dingin Murong Yu meledak, dan menusuk alisnya. Napasnya kuat, setidaknya orang kuat di alam cuaca. Murong Yu segera bereaksi, sebuah teleportasi mundur dengan keras, tetapi sebuah pedang panjang menempel seperti bayangan, mengikuti dari dekat seperti gangren yang menempel pada tulang. Pada saat yang sama, Murong Yu menghantam ke udara dan meraih jiwa pemburu dari dantiannya, dan kemudian sebuah pedang panjang yang menyapu pasukan melawan dengan cepat menebas ke bawah. Boom, klik, tombak dan pedang panjang itu bertabrakan dalam sekejap, dan suara keras meletus. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan pedang panjang di tangan lawan hancur berkeping-keping dengan suara yang keras. Soul Chaser adalah artefak suci, dan tangan lawan juga merupakan artefak kelas rendah, bagaimana bisa menahan serangan artefak suci? Setelah pedang panjang itu hancur berkeping-keping, kekuatan benturan yang mengerikan berguncang dengan cepat ke segala arah, berpusat pada tabrakan. Hal pertama yang harus ditanggung adalah kamar tempat mereka berada, seluruh penginapan. Bergemuruh, seluruh penginapan berguncang dengan panik, dan semua perabotan di ruangan itu langsung terguncang menjadi debu. Dinding ruangan hancur. Namun, seluruh penginapan dilindungi oleh formasi yang kuat, tetapi tidak hancur. Saat pedang itu hancur, sosok orang yang menyerang Murong Yu berubah menjadi hantu dan bergegas keluar dari ruangan. Kemana harus melarikan diri? Murong Yu sangat marah. Orang ini membunuh dirinya sendiri dalam serangan diam-diam, dan pembunuhan itu gagal melarikan diri. Di mana hal yang begitu murah? Dengan sekejap, Murong Yu berubah menjadi hantu dan bergegas ke atas. Kecepatan orang di depan sangat cepat, dan dia telah meninggalkan kota kecil ini hanya dalam beberapa kilatan, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada cuaca rata-rata, dan bahkan Tianjun rata-rata tidak begitu cepat. Namun, kecepatan Murong Yu lebih cepat. Sayap malaikat menyebar dengan cepat, dan pengiriman Murong Yu meroket tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, melampaui kekuatan umum Kaisar Surgawi. Dalam sekejap, Murong Yu ditangkap oleh pembunuhnya dan menghalanginya. Ini adalah orang dengan pakaian hitam dan kain hitam di wajahnya. Saya tidak tahu usianya, pria dan wanita. Kamu bukan Yang Lin, siapa kamu? Melihat kecepatan Murong Yu yang begitu mengerikan, pria berpakaian hitam itu segera berhenti, matanya bersinar dengan semangat dingin, dan dia bertanya dengan suara rendah. Mata Murong Yu sedikit menyipit. Target pria berpakaian hitam itu ternyata adalah lelaki tua itu. Siapa kamu? Siapa yang memerintahkanmu untuk membunuh Yang Lin? Murong Yu tidak menjawab pertanyaan itu. Pada saat yang sama, pengejaran jiwa, di tangannya menunjuk ke arah pria berpakaian hitam secara miring, dengan napas yang menakjubkan dari pengejaran jiwa. Itu mengerikan ketika keluar dari Shanghai. Nak, jangan usil. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa makan. Pria berpakaian hitam itu masih memiliki suara rendah,
seolah-olah bukan Murong Yu yang menghentikannya sekarang, tetapi dia yang menghentikannya. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, menatap pria berpakaian hitam itu dengan aura pembunuh. Tiba-tiba, Murong Yu terkejut. Aku melihat pengejar jiwa, di tangannya berubah menjadi hantu, menghancurkan kehampaan dan menghantamkannya langsung ke pria berpakaian hitam itu. Kecepatannya begitu cepat dan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat pria berpakaian hitam itu langsung terkejut. Ketika Murong Yu mulai menggerakkan tangannya, sosok berpakaian hitam itu melintas, dan dia menghilang ke dalam pandangan Murong Yu dari udara tipis, menghindari serangan Murong Yu, dan membiarkannya menghantam udara, membombardirnya di kehampaan. Tidak terlihat, tersembunyi di dalam kehampaan. Murong Yu terkejut ketika dia melihat pria berpakaian hitam itu menghilang dari pandangannya. Awalnya, Murong Yu mengira bahwa pihak lain itu tidak terlihat. Tetapi segera dia menemukan bahwa pihak lain itu tidak terlihat, tetapi menggunakan metode khusus untuk bersembunyi di kehampaan, menghindari pandangan orang-orang dan tembakan kesadaran ilahi. Meskipun tidak sehebat ketidaktampakan Murong Yu, kebanyakan orang tidak akan pernah bisa menemukan pria berpakaian hitam ini. Para pembunuh dan pembunuh dengan metode ini memiliki keuntungan besar saat membunuh target mereka. Jika hal itu tidak terungkap pada saat pembunuhan itu, bahkan orang kuat di kerajaan surga tidak akan dapat menemukan pria berpakaian hitam di depannya. Namun, itu untuk orang kebanyakan. Bagi Murong Yu, apa yang disebut ketidaktampakan pria berpakaian hitam itu hanyalah kelemahan. Melihatnya, Murong Yu melihat cahaya putih terjalin dalam kehampaan. Melihat sepanjang cahaya putih itu, Murong Yu dengan cepat melihat ujung cahaya putih itu. Cahaya putih itu adalah aura yang ditinggalkan oleh pria berpakaian hitam itu. Dan ujung cahaya putih itu jelas merupakan tempat dewa pria berpakaian hitam itu berada. Seketika, seringai muncul di hati Murong Yu, dan pemburu jiwa, dengan tangan besarnya berubah menjadi bayangan hitam lagi dan menusuk lurus ke arah pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam yang diperkenalkan ke dalam kehampaan itu hendak melancarkan serangan yang tak tertandingi kepada Murong Yu, dan ingin membunuhnya. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, dia melihat Murong Yu menusuknya dengan sebuah tembakan. Pria berpakaian hitam itu mundur dengan keras, merasa sangat ngeri di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana Murong Yu menemukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Murong Yu hanyalah dewa utama. Meskipun metodenya tidak terlalu canggih, Raja Surgawi biasa mungkin tidak dapat menemukannya. Sementara pria berbaju hitam itu terkejut, Murong Yu melepaskan tembakan dan membunuhnya lagi dengan satu tembakan. Sekali adalah kebetulan, lalu dua kali. Itu jelas bukan kebetulan lagi. Sosok berpakaian hitam itu mundur dengan kasar dan terbang ke kejauhan. Pria berpakaian hitam dengan pengejar jiwa di tangan Murong Yu sama sekali bukan lawannya. Awalnya, pria berpakaian hitam itu mengira Su Hao dapat dibunuh dengan caranya sendiri, tetapi sekarang dia tampaknya tidak memiliki jalan keluar di depan Murong Yu, dan dia terbunuh saat dia terus maju. Dia tidak akan meragukan apakah Murong Yu memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Murong Yu segera mulai mengejar dengan kecepatan. Sekarang Yang Lin sedang berkultivasi, mengakui tuannya dengan artefak suci. Murong Yu merasa perlu untuk menyelesaikan masalah ini untuknya. Dan Murong Yu menjadi tertarik pada organisasi tempat pria berpakaian hitam itu berada. Nak, sebaiknya kamu tidak usil. Aku tidak akan menyelidiki masalah ini lagi hari ini. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Hantu kami ada di seluruh alam dewa, dan kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mati jika kamu memprovokasi kami pada akhirnya. Melihat sudah terlambat untuk menyingkirkan Murong Yu, pria berpakaian hitam itu jelas cemas, dan akhirnya memindahkan organisasinya keluar. Organisasi pembunuh di seluruh dewa. Murong Yu terlonjak. Ada banyak kekuatan tingkat raksasa di alam dewa. Namun, kekuatan mereka hanya dapat memengaruhi satu tempat. Sama seperti keluarga Ouyang, mereka sebenarnya tidak mengendalikan banyak tempat, tetapi karena kekuatan keluarga Ouyang yang dahsyat, mereka memiliki tempat di benua prasejarah. Namun, kekuatan keluarga Ouyang tidak pernah menyebar ke hutan belantara besar, dan hutan belantara tandus. Tidak hanya keluarga Ouyang, tetapi kekuatan lain juga sama.
Jika organisasi yang disebut hantu ini benar-benar menyebar ke seluruh alam dewa, kekuatannya akan terlalu menakjubkan. Bahkan kekuatan raksasa di alam dewa bukanlah lawan dari hantu. Selain itu, sebagai organisasi pembunuh, hantu hanya bersembunyi dalam kegelapan. Namun, di permukaan mereka juga harus memiliki industri. Dengan kata lain, warisan dan kekuatan mereka menyebar ke seluruh alam dewa. Tingkat kekuatan ini, di alam dewa, bahkan kekuatan raksasa itu enggan memprovokasi mereka dengan mudah. Bagaimana Yang Lin memprovokasi raksasa seperti itu? Tepatnya, siapa yang diprovokasi Yang Lin dan pihak lain meminta pembunuh hantu untuk membunuhnya. Baik itu Liga Dewa atau Gerbang Darah, kekuatan-kekuatan ini sangat kuat. Namun, Yang Lin lebih kuat dari Murong Yu, dan hantu itu menarik perhatiannya. Murong Yu tahu bahwa beberapa organisasi pembunuh tidak akan berhenti sampai mereka menyelesaikan tugas mereka. Dengan kata lain, selama Yang Lin tidak dibunuh oleh hantu itu, orang-orang hantu itu akan terus membunuhnya sampai dia terbunuh. Hantu, aku tidak tahu apa hubungannya dengan desa hantu di alam hantu benua Yuan Huang. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Murong Yu, dan kemudian dia lepas kendali. Secara intuitif, Murong Yu berpikir bahwa organisasi hantu ini ada hubungannya dengan desa hantu. Auzu.com sebenarnya, alasan dibalik ide ini bukanlah karena nama mereka berdua agak mirip. Lebih karena situasi di desa hantu. Desa hantu itu ada di wilayah hantu, dan kekuatannya tak terbayangkan. Terlebih lagi, di awal, Murong Yu diberitahu bahwa desa hantu bukan hanya orang-orang yang dilihatnya. Begitu penduduk desa hantu mencapai alam dewa utama, mereka akan meninggalkan desa hantu. Terlebih lagi, Xiao Xian pernah berkata bahwa ada banyak sekali penduduk desa di luar desa hantu mereka. Apakah desa hantu akan menjadi markas organisasi hantu ini? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Murong Yu. Tangkap pembunuh ini dan tanyakan. Semakin Murong Yu memikirkannya, semakin dia merasa itu mungkin, jadi dia ingin mengalahkan pria berpakaian hitam itu. Namun, kecepatan Murong Yu cepat, dan dia bisa melihat menembus tubuh pihak lain yang bersembunyi di kehampaan. Namun, sebagai seorang pembunuh, orang ini memiliki banyak cara. Murong Yu memiliki tingkat kepastian tertentu untuk membunuhnya, tetapi dia tidak dapat menjatuhkannya. Oleh karena itu, begitu mereka melarikan diri dan mengejar, mereka telah meninggalkan kota kecil yang jauh itu. Tiba-tiba, beberapa pikiran ilahi yang sangat kuat merobek kekosongan dari langit yang jauh dan turun langsung mengunci Murong Yu. Pada saat ini, hati Murong Yu diselimuti oleh aura yang kuat dan berbahaya. Di bawah rangsangan pikiran ilahi yang mengerikan itu, seluruh rambut tubuh Murong Yu meledak. Kulitnya bahkan lebih sakit karena ledakan pikiran ilahi itu. Seorang pria kuat di luar ranah Kaisar Langit. Murong Yu terkejut. Di alam dewa, bahkan yang kuat di ranah Raja Surgawi akan menganggap Murong Yu sebagai ancaman fatal. Seorang pria kuat di ranah Kaisar dapat menamparkan Murong Yu sampai mati dengan satu tamparan, tentu saja, asalkan Murong Yu tidak melarikan diri. Namun, meskipun pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Langit itu kuat, tubuh fisik Murong Yu juga telah mencapai tingkat artefak tingkat tinggi. Kesadaran ilahi dari seorang pria kuat di ranah Kaisar tidak dapat membuat tubuh fisiknya muncul dengan reaksi yang sangat berbahaya seperti ini. Setidaknya Dewa Primordial mungkin bahkan menjadi orang yang kuat di ranah Tianzun. Pada saat ini, Murong Yu menyadari bahwa dia telah datang ke pegunungan yang tak terbatas. Pada saat ini, pria berpakaian hitam yang dia kejar dan bunuh sebelumnya tidak melarikan diri, tetapi berdiri di kehampaan, menatap Murong Yu dengan mata pembunuh. Bukankah kamu datang ke cabang organisasi hantu? Murong Yu melihat ke atas, dan kekosongan yang tandus dan luas itu penuh dengan cahaya putih dengan berbagai ukuran. Satu persatu, aura yang tersembunyi. Awalnya, vitalitas pegunungan ini tidak kuat, dan pada dasarnya tidak ada orang yang datang dan pergi. Dan ada aura yang ditinggalkan oleh begitu banyak orang, kecuali bahwa itu adalah cabang dari hantu, Murong Yu tidak dapat menemukan alasan lain. Seorang pria berpakaian hitam muncul dari udara tipis di depan pria berpakaian hitam yang dikejar oleh Murong Yu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada apa? Anda dikejar dan dibunuh." Petik 2. Tuanku, saya sedang dalam misi, tetapi saya bertemu orang ini.
Meskipun orang ini tidak tinggi, kekuatannya sangat kuat. Dia dapat melihat melalui tubuh saya dan tidak dapat menyingkirkannya. Saya hanya dapat menuntunnya ke sana. Kemarilah dan biarkan orang dewasa membunuhnya. Pria berpakaian hitam yang dikejar oleh Murong Yu dengan hormat berkata kepada pria berpakaian hitam. Bisakah Anda melihat melalui tubuh Anda? Mata pria berpakaian hitam itu bersinar dengan secercah cahaya, dan kemudian dia menatap Murong Yu. Boom! Ketika mata lawan menyentuh tubuh Murong Yu merasakan tubuhnya meledak. Pria berpakaian hitam ini kemungkinan besar adalah pembunuh dari pangkat surgawi. Terlebih lagi, kekuatan orang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari rata-rata Tianzun. Hanya dengan sekali pandang saja hampir membuat tubuh Murong Yu hampir meledak. Melarikan diri. Pikiran di hati Murong Yu berkelebat, membentangkan sayap malaikat dan melarikan diri ke sini. Namun, pihak lain tampaknya tahu bahwa pikirannya rata-rata. Ketika dia berpikir untuk melarikan diri, tangan besar pihak lain telah terulur, menutupi seluruh dunia, mengunci Murong Yu, dan segera meraihnya. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dan jalan ke segala arah terhalang. Terlebih lagi, di sekelilingnya, kekosongan dengan cepat hancur, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Hetu Luoshu. Hancurkan untukku. Secara alami, Murong Yu bukanlah orang yang terikat oleh tangan. Aku melihatnya meraung, mengumpulkan semua kekuatannya pada pengejar jiwa. Tiba-tiba, jiwa yang mengejar itu meledak menjadi cahaya hitam. Kekuatan artefak suci itu meledak dengan ganas, melesat ke langit, menyapu ke segala arah. Diiringi dengan raungan Murong Yu, Soul Chaser berubah menjadi cahaya tombak seukuran Optimus Prime, dan menghantamkannya ke dalam kehampaan. Tertawa, kehampaan itu telah tertusuk oleh retakan besar. Kemudian sayap malaikat Murong Yu menghantam dengan keras, dan Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke dalam retakan besar itu, lalu melesat cepat ke langit yang jauh. Hah! Artefak suci. Melihat Su Hao melesat menembus langit dan lolos dari genggamannya, pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara ngeri. Alam dewa-dewa memiliki artefak suci, tampaknya kau tidak sederhana. Namun, bahkan jika kau memiliki artefak suci, kau tidak dapat menggunakan kekuatan artefak suci itu. Murong Yu mengipasi sayap malaikat itu untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan dengan cepat melesat pergi. Namun dalam prosesnya, suara pria berbaju hitam itu sepertinya mengikutinya. Aura berbahaya yang kuat di hati Murong Yu tidak pernah hilang karena pelariannya. Sebaliknya, perasaan bahaya itu semakin kuat dan kuat. Hah! Pada saat ini, aku terus meraihnya dengan tangan besar. Sebelum Murong Yu bisa bereaksi, kekuatan besar langsung mengikatnya. Segera, tangan besar itu meraihnya dan meraih Murong Yu. Wajah Murong Yu langsung memucat. Dia merasa kekuatannya seolah-olah disegel. Namun, Murong Yu tidak merasakan niat membunuh dari pria berbaju hitam itu. Dia mengejar dan membunuh seorang pembunuh dan datang ke cabang pembunuh itu. Orang kuat dari organisasi pembunuh itu mengambil tindakan, tetapi dia tidak punya niat untuk membunuhnya. Kejadian ini kedengarannya aneh, tetapi Murong Yu tidak merasakan niat membunuh. Selain itu, meskipun kekuatannya disegel, itu hanya menyegel ketuanan petir dan petir, yang biasanya beroperasi. Dia percaya bahwa jika kekuatan ketiga ketuanannya meledak pada saat yang sama, dia dapat menghancurkan segel dan memulihkan kebebasan dalam sekejap. Selain itu, dia juga ingin mengambil kesempatan untuk mencari tahu apakah organisasi hantu ini ada hubungannya dengan desa hantu. Pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk menemukan bahwa dia telah memasuki kota besar di pegunungan setelah melewati banyak formasi. Ini adalah kota besar, tetapi berbeda dari kota-kota di luar. Tidak ada keramaian, tidak ada toko-toko dari segala jenis, dan hampir semuanya adalah daerah pemukiman. Selain itu, Murong Yu menemukan bahwa orang-orang di kota itu sama dengan orang-orang di luar, tanpa pakaian hitam dan kerudung hitam atau sejenisnya. Pasti berpakaian seperti itu ketika pergi keluar untuk melakukan tugas. Lagi pula, saat mereka tidak sedang menjalankan tugas, mereka hanyalah orang biasa. Jika Anda mengenakan pakaian hitam dan kerudung hitam sepanjang hari, bukankah Anda memberitahu orang lain bahwa Anda adalah seorang pembunuh? Ini seharusnya menjadi cabang pembunuh.
Daerah pemukiman ini jelas merupakan tempat tinggal para pembunuh. Murong Yu melihat ke masa lalu, dan napas yang kuat terus-menerus keluar dari ruangan-ruangan ini. Seberapa kuat organisasi hantu ini? Ada begitu banyak pembunuh hanya dalam satu cabang. Murong Yu mengerang dalam hatinya. Saat ini, dia telah dilempar ke sebuah ruangan. Seorang pria parubaya duduk di depan Murong Yu, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Melihat pria parubaya yang tersenyum itu, Murong Yu terdiam. Apakah orang ini benar-benar seorang pembunuh? Jika dia tidak hanya mengambil tindakan untuk menjatuhkan dirinya sendiri, jika itu bukan cabang organisasi pembunuh, dia tidak akan pernah percaya bahwa pria parubaya ini adalah seorang pembunuh. Pria ini tersenyum, sama ramahnya dengan paman tetangga. Orang-orang yang tidak tahu pasti mengira dia benar-benar paman tetangga. Bahkan Murong Yu tidak dapat menghubungkannya. Hanya saja lawannya begitu kuat dan masih menjadi anggota tingkat tinggi organisasi hantu, dia pasti telah naik dari seorang pembunuh biasa. Tetapi begitu banyak orang yang dibunuh, tetapi tidak ada niat membunuh. Wah, aku sangat ingin tahu bagaimana kamu melihat melalui fisik hantu kita. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Paman, kamu sepertinya tidak mempercayainya, kata Murong Yu dengan tenang sambil menatap pria parubaya itu. Aku hanya ingin tahu, aku ingin tahu tentangmu sendiri. Murong Yu menatap kedua sudut ruangan sambil berbicara. Pria parubaya itu merasakan sedikit keterkejutan di hatinya, lalu berkata, wah, apa yang kau lihat? Hanya ada kau dan aku di ruangan ini. Murong Yu tidak dapat menahan perasaan lucu, lalu menunjuk kedua tempat di ruangan itu dan berkata, menurut pernyataanmu, kalau begitu mereka berdua bukan manusia. Keheranan melintas di wajah pria parubaya itu. Dua tempat yang pertama kali dilihat mata Murong Yu adalah dua hantu yang kuat. Baru setelah ditemukan oleh Murong Yu, kedua pria itu bergerak lagi dan mengubah posisi mereka. Mungkin yang pertama kali itu kebetulan, tetapi bagaimana dengan yang kedua kali? Pria parubaya itu tidak akan mengira itu karena kedua orang itu secara tidak sengaja memperlihatkan napas mereka dan tertangkap oleh Murong Yu. Karena kekuatan kedua orang itu sangat kuat, bahkan dia hampir tidak dapat menemukan mereka. Tetapi Murong Yu menunjukkan posisi mereka berdua tanpa melihat. Ini pasti membuat mereka merasa terkejut. Wah, kamu memang punya dua hal. Namun, jika kamu tidak menjelaskannya dengan baik, ya, kamu mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini seumur hidupmu. Pada saat ini, dua orang di ruangan itu juga muncul. Auzu.com Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, sejujurnya, menurutku bentuk tubuhmu yang tersembunyi dan sombong itu penuh dengan celah. Itu hanya rentan. Namun, aku juga tidak tertarik untuk memprovokasimu. Hanya saja kamu akan membunuh salah satu kerabatku, jadi aku hanya mengejar dan membunuhmu. Petik 2. Namun, kamu dapat melihat melalui latihan kami, apakah kamu pikir kami akan membiarkanmu pergi? Seorang pria berkata dengan ringan, dengan niat membunuh dalam nadanya. Memang, Murong Yu bisa melihat teknik mereka, dan jika Murong Yu menyebarkan teknik itu, maka pembunuh hantu tidak perlu menjadi pembunuh di masa depan. Karena mereka akan ketahuan sebelum mereka mendekat, jadi bagaimana dengan pembunuhan? Namun, mereka tidak tahu bahwa ini adalah kemampuan Murong Yu sendiri. Orang lain tidak dapat mempelajarinya sama sekali, bahkan jika itu diwariskan. Hanya saja mereka tidak tahu, Murong Yu dapat yakin, jangan melihat pria parubaya itu tersenyum, tetapi pada akhirnya dia pasti akan bunuh diri. Apa hubungannya dengan desa hantu? Tiba-tiba Murong Yu bertanya ketika melihat mereka bertiga. Tubuh ketiga pria parubaya itu bergetar hebat, dan kemudian mereka semua meledak dengan niat membunuh yang ganas menatap Murong Yu, dengan aura pembunuh, dan momentum untuk melenyapkan Murong Yu. Melihat mereka seperti ini, Murong Yu menghela napas lega. Pasti ada hubungan antara organisasi hantu dan desa hantu. Nak, di mana kamu belajar tentang keberadaan desa hantu? Pria parubaya yang tadinya masih tersenyum, kali ini tampak seperti pembunuh, menatap Murong Yu dengan ekspresi yang sangat dingin di wajahnya. Di desa hantu, tidak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaannya kecuali orang-orang yang mereka atur. Selain itu, tidak semua orang di organisasi hantu memenuhi syarat untuk mengetahui desa hantu. Orang-orang yang mengetahui keberadaan desa hantu adalah tokoh inti dari organisasi hantu.
Merasakan niat membunuh mereka yang kuat, ekspresi Murong Yu masih datar. Jika aku mengatakan bahwa aku pernah ke desa hantu, aku mengenal kepala desa tua, Paman Lin dan Xiao Xian, apakah kalian percaya? Ketiga pria parubaya itu saling memandang, semuanya melihat warna keraguan di mata masing-masing. Apakah kalian benar-benar pernah ke desa hantu? Mengenal kepala desa tua dan mereka? Murong Yu tersenyum, mengetahui bahwa mereka tidak mempercayainya, jadi dia menggambarkan kepala desa tua, Paman Lin dan yang lainnya. Dan juga menggambarkan keberadaan desa hantu. Pada saat ini, pria parubaya dan yang lainnya akhirnya percaya. Namun, percayalah, bagaimanapun juga, Murong Yu bukanlah hantu, apa yang harus kulakukan sekarang? Bang bang bang, pada saat ini, ketukan keras di pintu terdengar. Kemudian sebuah suara yang sedikit bersemangat terdengar, Paman Xing, ku dengar seseorang dapat melihat melalui keterampilan tubuh kita. Dan pengejaran itu ada di sini. Buka pintunya dan biarkan aku masuk dan melihat siapa itu. Sebelum suara itu jatuh, pintu kamar terbuka dengan berderit dan kemudian seorang pemuda melangkah mendekat. Kemudian, mata pemuda itu berhenti pada Murong Yu. Murong Yu juga melihat ke atas, dan kemudian dia terkejut. Paman Xing, dia adalah lelaki ganas yang bisa melihat menembus tubuh kita dan membunuh cabang kita. Pemuda itu menunjuk ke arah Murong Yu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Paman Xing, lelaki parubaya itu mengangguk. Apakah namanya Murong Yu? Tanya pemuda itu lagi. Lelaki parubaya itu tertegun sejenak, tetapi tidak menjawab. Karena mereka bahkan lupa menanyakan nama Murong Yu. Setelah tertegun beberapa saat, Paman Xing bereaksi, dan kemudian bertanya, apakah kamu mengenalnya? Haha, tentu saja aku tahu. Bukankah pria yang dibicarakan adikku Xiao Xian setiap hari itu bajingan? Haha. Murong Yu juga berdiri dengan senyum di wajahnya, Qin Xiao Wei, sudah lama sekali. Kamu sudah menjadi pria yang kuat di alam cuaca. Itu benar, lelaki muda itu adalah Qin Xiao Wei, saudara kandung Xiao Xian. Murong Yu meninggalkan desa hantu bersama mereka. Haha, Murong Yu, aku sudah menyuruhmu untuk bergabung dengan kami di awal. Tetapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Qin Xiao Wei tertawa, sangat senang. Aku seorang tahanan sekarang. Murong Yu tersenyum tipis. Haha, kamu pantas mendapatkannya. Kamu bahkan berani datang ke cabang kami. Paman Xing dan yang lainnya tidak langsung membunuhmu, jadi kamu beruntung. Namun, anakmu hanya memadatkan keilahian pada awalnya, dan sekarang tidak terduga. Mereka semua berada di puncak dewa utama. Qin Xiao Wei tertawa terbahak-bahak, tetapi ketika dia melihat alam Murong Yu, dia tampak tertekan. Tunggu, Xiao Wei, kamu mengatakan bahwa ketika kamu melihatnya di desa hantu terakhir kali, apakah dia memadatkan keilahian? Paman Xing menyela Qin Xiao Wei dengan cepat. Ya, apakah orang ini tidak normal? Qin Xiao Wei berkata sambil mendesah. Lebih dari metamorfosis. Hanya dalam 10.000 tahun, dia telah mencapai puncak dewa utama dari seorang manusia dewa yang baru saja memadatkan keilahian. Ini bukan lagi metamorfosis. Baiklah, karena kamu semua adalah milikmu sendiri, kamu dapat mengobrol dengan baik. Namun, Murong Yu, aku masih sangat ingin tahu tentang kemampuanmu untuk melihat melalui keterampilan tubuh kita. Paman Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata saat dia pergi. Paman, aku hanya memiliki kemampuan itu. Orang lain tidak dapat mempelajarinya meskipun mereka ingin mempelajarinya. Baiklah, kamu dapat menganggapnya sebagai kekuatan supernaturalku yang berbakat. Murong Yu tersenyum dan sepenuhnya menghapus kekhawatiran Paman Xing dan mereka. Hantu adalah organisasi pembunuh terbesar di alam dewa, bukan salah satunya. Di seluruh benua alam dewa. Tentu saja, orang-orang tingkat rendah seperti benua Yuan Huang tidak memiliki divisi hantu. Benua setingkat itu tidak sepadan dengan hantu untuk mendirikan cabang. Karena dengan cara itu, bahkan jika Anda memiliki bisnis, Anda tidak dapat menghasilkan uang. Bagaimanapun, sebagian besar organisasi pembunuh adalah untuk menghasilkan uang. Faktanya, desa hantu adalah markas besar organisasi hantu. Kepala desa tua dari desa hantu sebenarnya adalah pemimpin hantu yang sebenarnya. Ketika Murong Yu mengetahui semua ini, dia tidak hanya sedikit terkejut. Faktanya, baik di cabang pembunuh hantu atau di desa hantu,
Murong Yu menemukan bahwa orang-orang ini tidak terlihat seperti pembunuh sama sekali. Namun, bakat seperti inilah yang merupakan pembunuh terbaik. Jika tidak, orang lain akan tahu bahwa Anda adalah seorang pembunuh pada pandangan pertama. Apalagi yang perlu Anda bunuh. Terlebih lagi, pembunuh sangat khusus tentang pembunuhan, dan terkadang bahkan mengintai di sekitar misi target. Oleh karena itu, bakat yang lebih biasa adalah yang paling cocok untuk pembunuh. Saudaraku, kamu telah terkenal di alam dewa selama bertahun-tahun ini. Aku sangat iri padamu. Qin Xiaowei mengaitkan bahu Murong Yu dan berkata dengan ekspresi iri. Murong Yu menatap Qin Xiaowei dengan mata menghina, sebagai seorang pembunuh, hidupmu penuh dengan sensasi dan gairah. Apa yang kamu iri? Apakah kamu iri padaku untuk seluruh dunia? Hei, sebenarnya, kamu juga bisa menjadi pembunuh. Selain itu, setelah bergabung dengan hantu kami, kamu dapat pergi kemana saja di alam dewa. Dan aku dapat menjamin bahwa tidak ada yang berani menyentuhmu. Bagaimana? Apakah kamu ingin memikirkannya? Tidak apa-apa. Murong Yu merenung, organisasi hantu bukan hanya organisasi pembunuh di seluruh dewa. Pada saat yang sama, kecerdasannya sangat kuat, dan organisasi hantu akan menerima berita segera setelah ada peristiwa besar. Seperti keberadaan Primal Chaos, jika bukan karena Murong Yu yang kebetulan pergi ke keluarga Ouyang, di mana dia akan memenuhi syarat untuk masuk. Bahkan, dia bahkan tidak tahu kualifikasinya. Namun, di organisasi hantu, itu harus diketahui. Tentu saja, apakah mereka memenuhi syarat untuk masuk masih harus ditentukan. Tentu saja, kamu bahkan dapat melihat melalui keterampilan tubuh kami, dan kamu harus pandai menyembunyikan tubuhmu. Pembunuhan ini sempurna. Qin Xiaowei menepuk bahunya, kata Murong Yu. Ketika dia berada di desa hantu, Qin Xiaowei telah mengundang Murong Yu, tetapi saat itu Murong Yu tidak tahu bahwa hantu itu adalah organisasi pembunuh, jadi dia menolaknya. Aku akan memikirkannya, kata Murong Yu sambil mengerang dalam. Dia sekarang bergabung dengan organisasi hantu juga sangat bermanfaat baginya. Dapat menerima beberapa misi pembunuhan. Namun, Murong Yu harus kembali ke benua Yuan Huang terlebih dahulu, lalu dia harus pergi ke kekacauan dan menjelajah secara diam-diam. Kemudian memutuskan apakah akan bergabung dengan organisasi hantu. Setelah tinggal di cabang hantu selama beberapa hari, Murong Yu pergi. Setelah menyingkirkan Lancer kali ini, Murong Yu langsung berteleportasi kembali ke kota Feisheng benua Yuan Huang melalui Hetu Luoshu. Perkembangan Sekte Sein Chaos sangat pesat, dan banyak orang telah melonjak dari alam abadi dan menjadi semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Sekte Sein Chaos memiliki urat kristal yang sangat besar dan tak tertandingi, yang cukup untuk memasok kultivasi orang-orang ini. Setelah kembali, Murong Yu mengeluarkan semua barang yang telah diperolehnya selama bertahun-tahun. Alat-alat ilahi, bahan-bahan ilahi, dan bahan-bahan, tetapi semua orang dapat menggunakannya telah dikeluarkan. Namun, sebagian besar barang yang diperoleh di Primal Chaos hanya dapat digunakan oleh Murong Yu sendiri. Tidak mungkin, kecuali dia, tidak ada yang dapat memurnikan kekuatan kekacauan. 3 istri, 4 anak, dan murid-murid inti absolut dari Shengzong, setiap orang memiliki artefak tingkat tinggi. Barang-barang suci, barang-barang istimewa, barang-barang tertinggi dan sebagainya. Beberapa artefak kelas atas dan kelas menengah juga didistribusikan. Tentu saja, ini adalah beberapa tugas inti. Sisanya ditempatkan di perbendaharaan dan ditukar dengan kontribusi mereka. Kemudian, Murong Yu mengumpulkan orang-orang ini yang telah memperoleh senjata sihir tingkat tinggi ke dalam Hetu Luoshu, dan waktu mempercepat waktu bagi mereka untuk mengenali Tuan. Karena Murong Yu mendapatkan banyak urat dewa yang kacau di Chaos Dense, Murong Yu hampir mempercepat waktu hingga batas yang dapat ditanggungnya. Oleh karena itu, orang-orang itu keluar segera setelah memasuki Hetu Luoshu. Suatu hari kemudian, semua orang, termasuk lelaki tua Yang Lin, juga berhasil mengenali Tuan. Kemudian, daging direndam di kolam sumsum suci. Pertama, 3 putri Zhao Ziqing dan Murong Yan, dan 5 orang Murong Lin. Di bawah percepatan waktu, mereka dengan cepat mencapai batas mereka, tubuh daging telah dipromosikan ke tingkat artefak kelas rendah. Kemudian itu adalah lelaki tua dan Murong Xuan dan yang lainnya. Tentu saja, meskipun ada banyak sumsum suci, hanya mereka yang paling dekat dengan Murong Yu yang dapat menikmatinya.
Bagaimanapun, tidak peduli seberapa murah hati Murong Yu, dia akan selalu egois. Selain itu, setelah mereka lebih kuat, mereka masih dapat menyerap sumsum suci. Chaos Snow Lotus, Seng Xian Guo singkatnya, kembalinya Murong Yu kali ini murni pertemuan sub harta karun. Semua harta yang tidak dia butuhkan dibagi-bagi. Setelah tinggal di benua Yuan Huang selama beberapa dekade, lelaki tua itu menjauh. Orang ini awalnya ingin duduk di Sekte Sein. Tetapi melihat bahwa Sekte Sein itu kokoh dan kuat, dia akhirnya pergi. Auzu.com 100 tahun setelah Murong Yu kembali ke benua Yuan Huang, dia juga meninggalkan benua Yuan Huang lagi. Murong Yu melangkah keluar dari Hetu Luoshu. Seketika, dia seperti terperangkap di lautan badai. Kekuatan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya seperti aliran air yang deras mencekiknya dari segala arah, menenggelamkannya dalam sekejap. Dengan gerakan di hati Murong Yu, dia mengorbankan Hetu Luoshu, yang tergantung di atas kepalanya, dan menutupinya dengan sinar kuning. Pada saat yang sama, kekuatan kekacauan yang ganas itu terisolasi. Apa yang terjadi? Murong Yu melihat sekeliling, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat aneh. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, kecuali kekuatan kekacauan yang menyelimuti seluruh dunia, itu persis sama dengan di luar. Dan sangat tenang. Namun, kekuatan kekacauan saat ini sangat ganas. Murong Yu melangkah ke dalam kekacauan yang pekat sekali lagi. Jika bukan karena tubuh fisiknya mencapai tingkat artefak tingkat tinggi, dia akan dihancurkan oleh kekuatan kekerasan ini saat dia muncul. Raung, sebuah raungan terdengar dari kejauhan, dan kekuatan chaos yang sudah ganas menjadi semakin ganas. Pada saat yang sama, Murong Yu melihat seekor raksasa menerjang keluar dari kehampaan, dan menghantamnya. Ini adalah harimau misterius yang seperti hantu. Tanpa sayap, dia hanya bisa menjadi bergengsi di darat. Namun sekarang dia melangkah ke udara dan memusnahkan siang Murong Yu. Binatang, mencari kematian. Murong Yu meraih jiwa pemburu di udara dan melompat ke udara, menembak Nether Xuanhu yang dimusnahkan dan menusuknya di masa lalu. Dengan ledakan, Netherworld Xuanhu yang hanya setingkat cuaca ini diledakkan oleh Murong Yu dengan satu tembakan. Kemudian kekuatan chaos yang ganas langsung merobek Nether Xuanhu menjadi bubuk. Murong Yu membawa Chasing Soul di punggungnya. Sayap malaikat itu menyebar dan mulai terbang cepat menuju kejauhan. Murong Yu bertemu banyak monster di sepanjang jalan, dan monster-monster ini sama dengan yang ada di alam dewa di luar, semuanya berada di bawah tekanan terbang. Dan kekuatan chaos di seluruh tanah padat yang kacau itu sangat ganas. Bahkan ketika Murong Yu berteleportasi ke kedalaman kekacauan yang pekat, dia hancur menjadi bubuk segera setelah dia keluar. Pada akhirnya, Murong Yu sampai pada kesimpulan bahwa Chaos Dance Land tidak lagi sama dengan God Realm, dan tidak ada penindasan kekuatan. Selain itu, semakin dalam, semakin mengerikan kekuatan kekacauan Kuangbo. Mungkinkah 10.000 tahun ketika kekacauan primordial diam-diam terbuka adalah periode yang aman? Murong Yu merenung dalam hatinya, dan dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang bisa tinggal di sini lagi. Dengan tubuh fisiknya sendiri yang hampir hancur, apalagi orang biasa yang bahkan tidak bisa mencapai artefak tingkat rendah. Setelah masa aman berlalu, saya khawatir itu akan terkoyak oleh kekuatan kacau yang dahsyat. Sepertinya tempat ini tidak bisa menjadi tempat bagi para murid Sekte Suci untuk berlatih. Murong Yu merasa tertekan untuk sementara waktu. Awalnya, dia ingin menggunakan tempat ini sebagai taman belakangnya untuk merasakan para murid Sekte Suci. Namun, Sekte Suci mungkin satu-satunya yang bisa berdiri di sini. Yang lain akan hancur begitu mereka keluar. Kecewa, Murong Yu masih memiliki beberapa keberuntungan. Saya akan datang ke sini jika saya tidak memiliki garis keturunan dewa atau prajurit dewa. Meskipun saya tidak dapat membiarkan para murid Sekte Suci datang untuk mendapatkan pengalaman, pemenang terbesar tetaplah saya. Namun, vena ilahi kekacauan hanya dapat digunakan oleh Murong Yu sendiri, dan dia masih harus bekerja keras untuk Sekte Suci. Sudah waktunya untuk bergabung dengan hantu. Murong Yu berpikir sejenak, melangkah ke dunia Hetu Luoshu, lalu menghilang. Tepat setelah Murong Yu menghilang, sesosok hantu muncul di kehampaan tempat dia awalnya berada,
Dan kemudian sebuah suara yang tak terdengar dengan keraguan yang tak berujung keluar, bisakah kamu masuk dan keluar dari kekacauan yang pekat saat ini? Hantu itu tampak samar-samar seperti sebuah sosok, tetapi dia tidak dapat mengenali penampilannya. Setelah dia memikirkannya sebentar, hantu itu menghilang seperti kepulan asap. Siapakah orang ini? Apa hubungannya dengan Chaos Midland? Mungkinkah orang suci legendaris itu tidak dapat bertahan hidup di tanah yang padat dan kacau seperti itu? Karena dia telah menemukan Murong Yu, mengapa dia tidak keluar pagi-pagi sekali? Dia menunggu sampai Murong Yu pergi sebelum keluar. Mungkinkah ada konspirasi? Murong Yu tidak tahu tentang bayangan manusia itu. Setelah meninggalkan Primal Chaos, dia langsung pergi ke cabang organisasi hantu dan mendapatkan token setelah dia pergi terakhir kali. Dengan token ini, dia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari cabang hantu. Mengapa orang-orang ini begitu percaya pada Murong Yu? Sebenarnya, banyak orang meragukan keandalan Murong Yu. Namun, mereka melakukannya sesuai dengan perintah pemimpin mereka, kepala desa tua.